Iran menyerang Israel menggunakan ratusan rudal hipersonik pada Selasa 1 Oktober malam waktu setempat. Serangan itu dilakukan saat militer Zionis atau IDF sedang menginvasi darat di Lebanon Selatan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim 90% hipersonik yang ditembakkan ke Israel berhasil mencapai target, yakni situs-situs strategis termasuk pangkalan militer, sistem pertahanan Iron Dome hingga markas intelijen Mossad. Dilansir Jerusalem Post, militer Israel melaporkan pada Rabu 2 Oktober bahwa serangan rudal hipersonik Iran telah menyebabkan sejumlah kerusakan. Times of Israel melansir serangan rudal hipersonik Iran dilaporkan telah merusak pangkalan udara Nevatim Israel. Foto citra satelit memperlihatkan bahwa serangan tersebut telah merusak sebagian kandang jet tempur yang ada di sana. Meski begitu, Angkatan Udara Israel atau IAF mengklaim bahwa serangan tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan. Selain itu, pihak Angkatan Israel juga menambahkan serangan rudal hipersonik Iran ke markas mereka tidak menyebabkan korban jiwa dan tidak merusak jet tempur yang terparkir di sana. Lebih lanjut, Israel menegaskan bahwa serangan rudal hipersonik Iran ke markas mereka tidak akan menghentikan agresi militer ke Lebanon. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mengatakan serangan tersebut tidak efektif untuk melumpuhkan pertahanan Israel seperti dikutip The Guardian. Serangan rudal hipersonik yang diluncurkan Iran juga menghantam pangkalan Angkatan Udara atau AU Israel. Namun bukan hanya menghantam, banyak laporan mengklaim puluhan jet tempur siluman atau F-35 di pangkalan AU Israel itu turut hancur. Media Iran melaporkan bahwa serangan rudal hipersonik menargetkan beberapa pangkalan udara utama Israel. Selain merusak fasilitas militer Angkatan Udara, serangan rudal hipersonik Iran ke Israel juga merusak fasilitas publik. Anadolu Agency melaporkan serangan tersebut telah merusak setidaknya 100 rumah warga di Tel Aviv Utara. Media Israel kan juga melaporkan beberapa rumah-rumah warga mengalami yang cukup kerusakan berat usai diserang rudal hipersonik Iran, sehingga memerlukan waktu perbaikan yang cukup lama. Fasilitas publik Israel lainnya yang rusak imbas serangan rudal hipersonik Iran adalah sekolah. Times of Israel melansir beberapa sekolah di kota Gendera mengalami kerusakan imbas serangan ini. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kepala Komando Front Dalam Negeri Israel Majen Rafi Milo juga telah melakukan kunjungan ke sekolah tersebut untuk memeriksa situasi dan kondisi di sana. Militer Iran pada Kamis 3 Oktober 2024 merilis video rekaman yang memperlihatkan detik-detik peluncuran sedikitnya 180 rudal ke Israel. Serangan ratusan rudal ke Israel itu dilakukan Iran pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Dalam video itu, tampak sejumlah rudal meluncur diikuti asap yang mengepul dan suara menggelegar. Namun lokasi rekaman itu tidak disebutkan dan tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Serangan pada hari Selasa itu adalah serangan terbaru dalam serangkaian serangan yang meningkat di tengah konflik bertahun-tahun antara Iran dan Israel. Iran mengatakan pihaknya meluncurkan puluhan rudal balistik ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan komandan IRGC Abbas Nilforoshan. Pihak berwenang di Israel menyebut serangan rudal Iran merusak 100 rumah di kota bagian utara Hod HaSharon, Tel Aviv. Beberapa bangunan dikabarkan rusak berat dan memerlukan waktu untuk diperbaiki. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeklaim serangan rudal Iran ke Israel gagal berkat sistem pertahanan udara Israel yang canggih. Netanyahu menyebut Iran telah membuat kesalahan dengan menyerang Israel dan mereka harus membayarnya. Lagi-lagi, sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome berhasil ditembus musuh.
Kali ini sejumlah roket yang diluncurkan kelompok Hamas berhasil merangsek masuk ke Tel Aviv Senin 7 Oktober 2024. Roket-roket Hamas tersebut menyasar beberapa kota di Israel Tengah, yakni Holon, Rishon LeZion, dan Bat Yam. Petugas layanan ambulans Magen, David Andom menyatakan 2 korban mengalami luka ringan akibat hantaman roket Hamas. Militer Israel mengatakan 5 roket diluncurkan dari Han Yunis dari Gaza Selatan. Kelompok Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Dalam pernyataan resmi, Hamas menyatakan mereka meluncurkan roket-roket ke arah Tel Aviv. Serangkaian serangan Hamas itu pun memicu sirine di Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya. Sehari sebelumnya, Minggu 6 Oktober 2024, kelompok Hizbullah juga membalas serangan Israel dengan sengit. Serangan roket kelompok yang didukung Iran itu juga mampu membobol Iron Dome Israel yang terkenal paling canggih. Roket Hizbullah itu menghantam Haifa, kota terbesar ketiga, dan Tiberias. Serangan roket di 2 kota Tel Aviv itu membuat 6 orang terluka ringan. Militer Israel kini sedang menyelidiki kegagalan mereka mencegat 5 roket yang diluncurkan dari Lebanon ke Haifa tersebut. Yang tak kalah mengejutkan adalah saat insiden serentetan rudal Iran yang juga berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Serangan yang dilancarkan Selasa 1 Oktober 2024 lalu itu berhasil membuat Iron Dome Israel kewalahan dan rudal Teheran merangsek masuk ke Tel Aviv. Rupanya, insiden kegagalan Iron Dome Israel dalam menangkis serangan musuh juga pernah terjadi pada 4 Mei 2023 lalu. Saat itu, beberapa roket yang ditembakkan dari Gaza mampu menembus pertahanan udara Israel. Roket-roket tersebut berhasil merangsek dan menghantam daerah berpenduduk padat di Sderot. Investigasi Angkatan Udara Israel mengungkap ada kesalahan teknis atau malfungsi pada sistem Iron Dome saat insiden terjadi. Malfungsi itu berlangsung selama 1 rentetan tembakan roket yang membuat roket gagal dicegat dan menghantam daerah permukiman. Lemahnya sistem Iron Dome Israel ini pun menimbulkan kekhawatiran bagi para pejabat Amerika Serikat. Sistem yang canggih dan paling diunggulkan Tel Aviv itu berpotensi melemah terhadap serangan dalam volume besar. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat menilai beberapa baterai Iron Dome akan kewalahan di tengah serangan serentak dalam jumlah banyak. Citra satelit dari hanggar pesawat di pangkalan udara militer utama Israel menunjukkan lubang besar di atap pangkalan tersebut usai Iran meluncurkan rentetan rudal ke pangkalan itu pada Selasa 1 Oktober 2024. Pangkalan udara Nevatim yang berada di Israel Selatan terlihat mengalami kerusakan di bagian atap bangunan dekat landasan pacu utama. Media Iran melaporkan, Garda Revolusi Iran menargetkan beberapa pangkalan udara utama Israel, termasuk pangkalan udara tersebut. Nevatim merupakan rumah bagi pesawat paling canggih milik Angkatan Udara Israel, termasuk jet tempur siluman F-35 Lightning II yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan kerusakan dan apakah ada pesawat di hanggar saat serangan berlangsung. Namun, media berita di Timur Tengah melaporkan beberapa jet tempur F-35 Israel rusak terkena serangan rudal. The Palestine Chronicle melalui sosial media X menyebut serangan Iran telah menghancurkan sejumlah pesawat tempur yang ada di hanggar Nevatim. Sementara itu, pesawat tempur F-15 yang digunakan untuk mengebom jalur Gaza dan Lebanon juga hancur menjadi puing-puing di pangkalan Hatzerim. Jet-jet tempur canggih yang ada di pangkalan utama militer Israel menjadi fasilitas utama yang mereka andalkan sebagai tulang punggung selama agresi Israel berlangsung. Meski demikian, sampai saat ini Israel belum memberikan tanggapan apapun mengenai permintaan komentar tentang citra satelit itu. Serangan ratusan rudal yang diluncurkan dari Iran merupakan balasan atas tewasnya Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrullah, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan Komandan Korps Garda Revolusi Iran. Menyusul berbagai ancaman pembalasan dari Israel atas serangan rudal pada 1 Oktober 2024 lalu, Iran kembali mengeluarkan peringatan yang tak kalah keras.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengancam negaranya akan memberikan tanggapan yang lebih kuat apabila Israel berani meluncurkan pembalasan. Hal itu Abbas sampaikan pada Sabtu 5 Oktober 2024 dalam kunjungan pertamanya ke Damaskus, Suriah sejak dirinya dilantik pada Agustus 2024. شرایط آتش بس باید مورد توافق فلسطینی ها و لبنانی ها قرار بگیره. در اون صورت مورد حمایت ایران و سوریه هم خواهد بود. واکنش ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه. برای هر عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه و حتی قوی‌تر. بل و اقوى. ما این رو در گذشته ثابت کردیم. میتونن که اراده ما رو یک بار دیگه آزمایش بدن. Peringatan terbaru Iran itu Abbas sampaikan usai sejumlah pejabat Israel menyampaikan peringatan terhadap Iran, termasuk dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyatakan Israel akan membela diri dan menanggapi serangan rudal Iran. אף שעדיין לא השלמנו את הסרת האיום, באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידנו נטויה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ואל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. ישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה. Selain melempar peringatan ke Israel, dalam kunjungannya di Damaskus, Abbas juga menyuarakan gencatan senjata di jalur Gaza dan Lebanon. Adapun saling ancam antara Iran dan Israel itu terjadi usai IRGC meluncurkan sekitar 180 rudal ke arah Israel pada 1 Oktober 2024. Ratusan rudal itu diluncurkan oleh Iran sebagai balasan atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah,